Quinn Cook. Pada masa prime-nya, ia merupakan backup point guard Stephen Curry. Meski agak undersized, tapi skill scoring dan kelincahannya membuatnya mampu menjadi kepingan penting di Golden State Warriors. Pada video kali ini, kanal YouTube Ina Basketball akan membahas biografi dari mantan point guard Warriors yang pernah meraih 2 buah gelar juara, Quinn Cook. Baiklah, mari kita mulai. Sebelum kita melangkah ke videonya, untuk teman-teman yang lagi pengen bikin jersey basket atau jersey olahraga custom, maka AZ Sportwear jawabannya. Di AZ Sportwear, teman-teman bisa bikin jersey dengan desain dan warna apapun. Teman-teman juga bisa minta tolong admin AZ untuk mendesain jersey kalian. Di bulan Mei 2025 ini, AZ lagi adain promo nih, yaitu Rp100.000 per satu style jersey. Ramah banget kan harganya di kantong? Tunggu apa lagi? Segera pesan jerseymu di AZ Sportwear. Kunjungi sosial media mereka atau WhatsApp mereka di 0895 4260 91060. Bikin jersey, AZ Sportwear jawabannya. Quinn Alexander Cook lahir di Washington DC, Amerika Serikat pada 23 Maret 1993. Ia merupakan anak dari pasangan suami istri, Ted dan Janet Cook. Semenjak kecil, Cook sudah cinta dengan olahraga. Fondasi perjalanannya dibangun sejak usia belia. Bahkan di usia 4 tahun, Cook kecil sudah menunjukkan ketertarikannya pada olahraga ini dengan sering meletakkan bola kering basket mini di dalam rumahnya. Masa kanak-kanaknya diisi dengan kegembiraan bermain basket dan juga football bersama teman-teman sebayanya. Di tengah hiruk-pikuk permainan masa kecil itulah, terjalin sebuah persahabatan erat yang kelak mewarnai perjalanan hidupnya. Sahabat terbaik Cook di masa kecilnya adalah Victor Oladipo, seorang ex-pemain NBA yang sempat masuk nominasi MVP. Kami bertemu di kelas 5 SD. Kenang Cook tentang awal mula persahabatan dengan Oladipo. Saya baru pindah ke sekolahnya. Saya tidak punya teman sama sekali. Benar-benar di hari pertama, dia tidak mengenal saya juga tidak mengenalnya. Dia menghampiri saya dan berkata, "Saya temanmu." Begitulah kira-kira hari pertama saya di kelas 5. Kami bermain di tim yang sama sejak kelas 5 SD dan terus-menerus sampai kelas 2 SMA, 6 tahun berturut-turut. Kami bermain dari bola basket sekolah dasar, ke bola basket sekolah menengah pertama, hingga bola basket sekolah menengah atas. Kisah pertemuan Quinn Cook dan Victor Oladipo di kelas 5 SD terasa begitu sederhana namun membekas. Di tengah situasi canggung bagi seorang murid pindahan, uluran tangan persahabatan dari Oladipo menjadi awal dari ikatan yang kuat dan langgeng. Mereka tidak hanya menjadi sahabat dekat di luar lapangan, tetapi juga rekan satu tim yang solid selama bertahun-tahun. Saat SMA, Quinn Cook bersekolah di DeMatha High School, sebuah sekolah yang dikenal dengan program bola basketnya yang sangat kuat. Saat itu, Cook masih bermain bersama sobat karibnya, yaitu Victor Oladipo. Di lingkungan yang kompetitif dan penuh tradisi juara, Cook dan Oladipo terus mengasah kemampuan mereka dan menghadapi tantangan yang lebih besar. Cook tampil amat baik di DeMatha High School. Bersama Victor Oladipo, ia berhasil membawa DeMatha menjadi sebuah sekolah yang dominan. Cook sendiri tercatat bermain selama 3 tahun di sekolah tersebut, dan selama itu, ia berhasil memimpin DeMatha meraih rekor yang baik, yaitu 85 kali menang dan 18 kali kalah. Usia 3 tahun bersekolah dan bermain di DeMatha High School, pada musim seniornya, Cook pun kemudian pindah ke sekolah lain, yaitu Oak Hill Academy. Musim senior Cook di Oak Hill Academy pada tahun ajaran 2010-2011 menjadi bukti kepemimpinannya dan kemampuan serba bisanya. Di bawah seragam Oak Hill Warriors, ia tampil dominan, memimpin tim meraih rekor impresif 31 kemenangan dan hanya 4 kali kalah. Kontribusi Cook tidak hanya terbatas pada mencetak angka. Cook, yang merupakan pemimpin dengan 19,1 points per game, juga menunjukkan skill-nya dalam mencetak assist dengan rataan 10,9 assist per game. Di sisi pertahanan, Cook juga sangat aktif dengan rata-rata 2,5 steal per laga, menunjukkan instingnya dalam membaca permainan lawan yang sangat baik. Performa gemilang Cook selama musim seniornya tidak luput dari perhatian pengamat dan media. Setelah musim yang luar biasa tersebut, ia pun kemudian dianugerahi penghargaan Second Team All-American oleh Max Preps. Puncak dari pencapaiannya di level sekolah menengah atas adalah terpilih untuk bermain di McDonald's All-American Game 2011, sebuah ajang bergengsi yang menampilkan para pemain SMA terbaik di Amerika Serikat dan Kanada. Oh ya, BTW, di McDonald's All-American ini,
Cook setim dengan Austin Rivers dan Marshall Plumlee. Kedua pemain ini merupakan calon rekan setim Cook di level kuliah nanti. Di pertandingan All-Star ini, Cook tidak hanya berpartisipasi, tetapi juga memberikan kontribusi yang signifikan bagi kemenangan tim Timur dengan skor 111-96. Cook sendiri mencatatkan 14 poin di game tersebut. Ia juga tampil efisien dengan memasukkan 6 dari 13 tembakannya. Usai bermain dengan apik di level SMA pada masa kuliah, Cook pun kemudian bermain untuk Duke University. Di Duke ini, Cook tidak lagi setim dengan sobat karibnya, yaitu Oladipo, tapi ia sempat setim dengan beberapa calon pemain NBA seperti Austin Rivers, Seth Curry, Kyrie Irving, Tyus Jones, Marshall Plumlee, dan lain sebagainya. Sebelum menginjakkan kaki di pertandingan Duke yang sebenarnya, Cook telah merasakan atmosfer internasional ketika timnya melakukan perjalanan ke Cina dan Dubai pada musim panas sebelum tahun pertamanya. Sayangnya, cedera lutut yang dideritanya pada musim panas itu memaksanya untuk absen dalam 4 pertandingan eksibisi. Namun, penantian para penggemar Duke akhirnya terbayar pada tanggal 14 Oktober 2011. Dalam acara tahunan Countdown to Craziness, Cook melakoni debutnya sebagai seorang Blue Devils dan langsung menunjukkan potensinya dengan mencetak 7 poin dan 2 assist. Sebagai seorang mahasiswa baru, Cook terus beradaptasi dengan intensitas bola basket perguruan tinggi. Puncak performanya di musim pertamanya terjadi pada tanggal 19 Desember 2011, ketika Duke berhadapan dengan UNC Greensboro. Dalam pertandingan tersebut, Cook berhasil mencetakkan season high, yaitu 14 poin. Perkembangan Cook terus menanjak seiring berjalannya waktu. Puncaknya terjadi pada tanggal 8 Januari 2013 saat Duke menjamu Clemson. Dalam laga yang menjadi penampilan terbaiknya tersebut, Cook tampil dominan dalam offense dan defense. Ia tidak hanya mencetak karir high dengan 27 poin, tetapi juga berkontribusi dengan 5 rebound, 5 assist, dan 4 steal. Penampilan gemilangan tersebut juga turut mengantarkan Duke meraih kemenangan telak 68-40 atas Clemson. Memasuki tahun seniornya pada musim 2014-2015, Cook semakin matang dan menjadi salah satu pemimpin di tim. Ia menunjukkan peningkatan signifikan dalam kontribusi statistiknya, dengan rata-rata mencatatkan 15,3 poin, 3,4 rebound, dan 2,6 assist per pertandingannya. Musim tersebut menjadi musim yang tak terlupakan bagi Cook dan seluruh tim Duke, karena mereka saat itu berhasil meraih gelar juara NCAA pada tahun 2015. Kontribusi Cook bagi Duke tidak hanya terbatas pada raihan gelar juara. Ia juga mengukir namanya dalam buku sejarah program Duke dengan berbagai catatan individu yang mengesankan. Cook menjadi salah satu dari hanya 7 pemain dalam sejarah Duke yang berhasil mencatatkan lebih dari 1.000 poin dan 500 assist di sepanjang karirnya. Selain itu, ia juga menempati peringkat keempat dalam sejarah Duke untuk urusan persentase free throw terbaik dengan angka yang sangat solid, yaitu 85,3%. Salah satu aspek paling menonjol dalam permainan Cook adalah kemampuannya dalam menjaga bola. Ia mencatatkan rekor Duke dengan rasio assist to turnover yang hanya sebesar 2,52:1. Ini merupakan hal yang amat luar biasa. Tak hanya itu, Cook juga dikenal sebagai seorang penembak 3 angka yang andal. Ia pernah mencetak setidaknya 1 tembakan 3 angka dalam 45 pertandingan beruntun, sebuah rekor di Duke University, dan menjadi catatan terpanjang keempat dalam sejarah konferensi ACC. Secara keseluruhan, karir Quinn Cook di Universitas Duke adalah kisah tentang ketekunan, perkembangan, dan kepemimpinan. Meskipun sempat mengalami kendala di awal perjalanannya, Cook berhasil mengatasi tantangan dan menjelma menjadi pemain kunci bagi kesuksesan Duke. Dengan torehan statistik yang mengesankan dan kontribusi yang tak ternilai, Quinn Cook akan selalu dikenang sebagai salah satu pemain hebat yang pernah mengenakan seragam kebanggaan Duke Blue Devils. Setelah menorehkan prestasi gemilang di level perguruan tinggi bersama Duke University, Quinn Cook memasuki babak baru dalam karir bola basketnya. Namun, langkah awalnya di dunia profesional tidak berjalan dengan mulus sesuai harapan. Pada NBA Draft 2015, Quinn Cook tidak terpilih oleh tim manapun, membuatnya menjadi pemain undrafted. Kendati demikian, Cook tidaklah menyerah. Ia menunjukkan determinasinya untuk tetap mengejar impiannya bermain di liga tertinggi bola basket dunia. Setelah undrafted, Cook bergabung dengan Oklahoma City Thunder di Orlando Summer League. Kemudian, ia juga berpartisipasi dalam Las Vegas Summer League bersama Cleveland Cavaliers. Penampilan Cook di liga musim panas tersebut memberikan kesempatan baginya untuk unjuk gigi di hadapan para pemantau bakat NBA. Pada bulan September 2015, kerja keras Cook membuahkan hasil ketika ia menandatangani kontrak dengan Cleveland Cavaliers.
Bergabung dengan tim yang diperkuat oleh bintang-bintang seperti LeBron James tentu menjadi pengalaman berharga bagi Cook. Sayangnya kebersamaannya dengan Cleveland Cavaliers tidak berlangsung lama. Setelah tampil dalam 6 pertandingan pramusim, Cook dilepas oleh tim pada tanggal 24 Oktober. Meskipun demikian, pintu menuju karir profesional Cook tidak tertutup rapat. Hanya berselang beberapa hari setelah dilepas oleh Cleveland Cavaliers, tepatnya pada tanggal 30 Oktober, ia diakuisisi oleh Canton Charge, tim afiliasi Cleveland Cavaliers di NBA Development League atau yang kini dikenal sebagai G League. Pada tanggal 14 November 2015, Cook melakoni debut resmi profesionalnya bersama Canton Charge dalam pertandingan melawan Maine Red Claws. Meskipun timnya harus mengakui kekalahan dengan skor 99-106, tapi Cook saat itu memberikan kontribusi yang solid dengan mencetakkan 15 poin, 1 rebound, 1 assist, dan 1 steal selama 36 menit bermain. Penampilan perdananya ini menjadi sinyal positif bagi potensi yang dimilikinya. Performa Cook yang konsisten di NBA D-League tidak luput dari perhatian. Pada tanggal 5 Februari 2016, ia mendapat kehormatan untuk terpilih sebagai anggota tim East All-Star dalam NBA D-League All-Star Game 2016. Menggantikan DeAndre Liggins yang saat itu mengalami cedera. Pemilihan ini menjadi pengakuan atas kualitas permainannya di paruh pertama musim. Puncak dari musim rookie Cook di NBA D-League adalah ketika ia dinobatkan sebagai Rookie of the Year. Di sepanjang musim 2015-2016, Cook tampil dalam 43 pertandingan untuk Canton Charge dan menunjukkan statistik yang mengesankan dengan rata-rata 19,6 poin, 5,4 assist, dan 3,9 rebound per pertandingannya. Ia juga menunjukkan akurasi tembakan yang baik dengan persentase mencapai 47%. Ia juga memimpin tim dengan 86 tembakan 3 angka yang masuk. Di akhir musim, Quinn Cook kembali mendapatkan pengakuan atas penampilannya yang gemilang. Ia terpilih masuk ke dalam All-NBA D-League Third Team dan NBA D-League All-Rookie Team. Penghargaan-penghargaan ini menjadi bukti nyata bahwa meskipun tidak terpilih di NBA Draft, tapi berkat bakat dan kerja keras dari Quinn Cook, ia berhasil meraih kesuksesan di level profesional, membuka jalan baginya untuk terus mengembangkan karirnya di masa depan. Usai meraih Rookie of the Year di musim 2016-2017, Cook pun kemudian kembali bermain untuk Canton Charge. Cook tampil apik di D-League. Ia bahkan saat itu terpilih sebagai All-Star Game MVP, usai mencetak 18 poin dan 12 assist dengan persentase field goal sebesar 70%. Cook saat itu berhasil menjadi pemain Canton Charge pertama yang memenangkan All-Star Game MVP. Berkat penampilan yang apik di D-League, Cook pun saat itu mendapatkan kontrak 10 hari dari Dallas Mavericks. Cook tampil cukup mempesona, bermain pada 5 game. Cook saat itu tampil solid dengan rataan sekitar 5 poin dan 2 assist. Sayang, meski tampil cukup apik, tapi kontrak Cook saat itu tidak di-extend oleh Mavs. Usai Mavs di musim yang sama, Cook mendapatkan kontrak 10 hari lagi, kali ini dari New Orleans Pelicans. Berbeda dengan sebelumnya, Pelicans menyukai performa dari Cook dan kemudian kontrak 10 harinya pun diperpanjang sampai ke akhir musim. Cook sendiri tampil cukup baik di Pelicans. Ia tampil dengan rataan sekitar 6 poin dan 2 assist dalam rataan menit yang hanya sebesar 12,3 minutes per game. Meski terlihat tertarik, tapi pada off-season, Pelicans mengambil langkah lain. Pada Juli 2017, Cook pun saat itu dilepas oleh New Orleans Pelicans. Setelah menunjukkan penampilan apik di D-League dan Pelicans, Quinn Cook mendapatkan kesempatan untuk bergabung dengan salah satu tim terbaik di NBA pada saat itu, Golden State Warriors. Kedatangannya di Bay Area menjadi babak penting dalam karirnya, di mana ia tidak hanya menjadi bagian dari tim juara, tetapi juga memberikan kontribusi yang signifikan di lapangan. Ketika Cook tiba di Warriors, ia memiliki nomor punggung 4. Pemilihan nomor ini memiliki makna sentimental baginya. Pada sebuah wawancara, Cook berkata seperti ini, "Saya memakai nomor 4 ketika saya memenangkan kejuaraan pertama saya. Jadi, nomor 4 sangat berarti bagi saya. Jadi, saya mencoba bermain dengan nomor 4 ketika saya bisa." Meskipun sering kali berperan sebagai pemain pelapis di tim yang bertabur bintang seperti Stephen Curry, Kevin Durant, Klay Thompson, dan Draymond Green, Cook mampu menunjukkan kualitasnya setiap kali mendapatkan kesempatan bermain. Salah satu momen paling gemilang dalam karirnya bersama Warriors terjadi pada tanggal 29 Maret 2018. Dalam pertandingan melawan Milwaukee Bucks, Cook tampil luar biasa dan mencetak karir high dengan 30 poin. Ia tampil sangat efisien dengan memasukkan 12 dari 15 tembakannya, membuktikan kemampuannya dalam mencetak skor ketika dibutuhkan tim. Kontribusi Cook tidak hanya terbatas pada performa individu yang sesekali bersinar.
Ia juga menjadi bagian penting dari dinamika tim dan budaya juara yang telah terbangun oleh Warriors. Kehadirannya memberikan kedalaman di posisi guard dan kemampuannya dalam menembak serta mengatur serangan menjadi aset berharga bagi tim ini. Puncak dari perjalanan Cook bersama Golden State Warriors terjadi ketika tim tersebut berhasil meraih gelar juara NBA pada tahun 2018. Meskipun perannya mungkin tidak sebesar para pemain inti, Quinn Cook tetap menjadi bagian tak terpisahkan dari kesuksesan tim. Ia merasakan atmosfer juara dan turut berkontribusi dalam perjalanan panjang Warriors menuju tangga tertinggi NBA. Cook sendiri akhirnya bermain selama 2 tahun dengan Warriors, dan selama 2 tahun tersebut, ia berhasil 2 kali masuk ke NBA Finals dan meraih gelar juara sebanyak 1 kali. Setelah bermain untuk Warriors pada tanggal 6 Juli 2019, Cook yang berstatus sebagai pemain bebas agen menandatangani kontrak dengan LA Lakers. Ia saat itu menyetujui kesepakatan berdurasi 2 tahun senilai $6 juta. Kedatangannya diharapkan dapat menambah kedalaman skuad Lakers yang tengah membangun kekuatan untuk meraih gelar juara. Di musim pertamanya bersama Lakers pada 2019-2020, Cook berperan sebagai pemain pelapis di lini belakang. Ia tampil dalam beberapa pertandingan reguler dan mencetakkan rata-rata 5,1 poin, 1,2 rebound, dan 1,1 assist per pertandingannya. Meskipun tidak selalu menjadi bagian dari rotasi utama, Cook menunjukkan profesionalismenya dan kesiapannya untuk berkontribusi setiap kali mendapatkan kesempatan bermain. Perjalanan Lakers di musim 2019-2020 mencapai klimaksnya di babak playoff. Dalam perjalanan menuju NBA Finals, Cook memang tidak banyak mendapatkan menit bermain. Ia tercatat hanya tampil dalam 6 pertandingan playoff. Namun, ia tetap menjadi bagian dari tim yang solid dan memiliki peran di ruang ganti. Momen bersejarah pun tiba pada bulan Oktober ketika Lakers saat itu berhasil mengunci gelar juara NBA pertama mereka dalam 1 dekade terakhir. Quinn Cook turut merayakan keberhasilan ini sebagai bagian dari tim. Gelar juara NBA tahun 2020 tersebut menjadi gelar juara kedua dalam karir Quinn Cook. Pencapaian ini menjadikannya sebagai pemain kedua dari Universitas Duke yang berhasil meraih lebih dari 1 gelar juara di NBA. Sebelumnya, pencapaian ini juga pernah dicetak oleh Shane Battier, seorang alumni Duke lainnya yang juga meraih 2 gelar cincin juara selama karir NBA-nya. Catatan ini semakin mengukuhkan warisan Duke dalam menghasilkan pemain-pemain bermental juara di NBA. Namun, perjalanan Cook bersama Lakers tidak sepenuhnya mulus. Pada tanggal 19 November 2020, Lakers memutuskan untuk melepas Quinn Cook. Meskipun demikian, kebersamaan dengan LA rupanya tidak berakhir di sana. Pada tanggal 4 Desember 2020, Lakers kembali mengontrak Cook. Sayangnya, periode keduanya bersama Lakers juga tidak berlangsung lama. Pada tanggal 24 Februari 2021, usai tampil pada 16 pertandingan, Lakers kembali melepas Quinn Cook. Usai dilepas oleh Lakers pada 12 Maret 2021, Cook menandatangani kontrak 10 hari dengan tim lamanya yaitu Cleveland Cavaliers. Cook tak lama di Cavs. Ia saat itu hanya bermain pada 7 pertandingan, dan setelah 7 pertandingan tersebut, Cook pun tidak diperpanjang lagi kontraknya oleh Cleveland Cavaliers. Rupanya, masa-masanya bersama Cavs tersebut menjadi masa-masa terakhirnya di NBA. Usai dilepas oleh Cavs, Cook pun sudah tidak lagi bermain di musim reguler NBA, dan kemudian memutuskan untuk menjadi pemain mancanegara. Pada tanggal 26 Oktober 2021, setelah sebelumnya gagal menembus roster Portland Trail Blazers, Cook membuat keputusan untuk melanjutkan karirnya di Liga Eropa. Ia saat itu menandatangani kontrak dengan Lokomotiv Kuban, sebuah tim yang berkompetisi di VTB League, Liga bola basket papan atas di Rusia. Namun, sayang, perjalanannya di Rusia terbilang singkat. Cook hanya bermain selama 2 bulan untuk Lokomotiv Kuban. Dalam 6 pertandingan yang ia lakoni, Cook hanya mencetakkan rata-rata sekitar 5,5 poin dan 2,7 assist. Setelah periode yang singkat tersebut, ia pun kemudian dilepas oleh Lokomotiv Kuban. Tidak lama setelah dilepas oleh tim Rusia, Cook kembali ke Amerika Serikat dan bergabung dengan Stockton Kings, tim afiliasinya Sacramento Kings di NBA G-League. Di NBA G-League, Cook kembali menunjukkan kualitasnya. Dalam 11 pertandingan musim reguler, yang mana 8 diantaranya sebagai starter, ia tampil impresif dengan rata-rata 23,7 points, 5,8 assist, dan 5,1 rebounds per game. Ia juga menembak dengan persentase sebesar 52,4% field goals. Penampilan solidnya ini membuktikan bahwa ia masih memiliki kemampuan untuk bersaing di level kompetitif. Performa apik di G-League membuka peluang Cook untuk bermain lagi di NBA. Pada tanggal 21 September 2022, ia menandatangani kontrak dengan Sacramento Kings.
Sayangnya, kesempatan ini kembali tidak berlangsung lama. Belum sempat bermain pada musim reguler, Cook dilepas oleh Kings pada tanggal 13 Oktober 2022. Setelah kembali gagal menembus NBA, Quinn Cook memilih untuk melanjutkan karirnya di berbagai liga internasional. Ia menunjukkan fleksibilitas dan adaptabilitasnya dengan bermain di liga-liga mancanegara seperti Puerto Rico, Saudi Arabia, Taiwan, dan Cina. Langkah ini menunjukkan bahwa Cook tidak kehilangan semangat untuk terus bermain dan berkompetisi di level profesional meskipun tidak lagi di panggung NBA. Terakhir, per Maret 2025, Cook bermain untuk tim Fujian Sturgeons di Chinese Basketball Association atau yang kita kenal sebagai CBA. Di liga terbesar di Cina ini, Cook kembali menunjukkan performa yang solid. Dalam 12 pertandingan yang telah ia lakoni bersama Fujian Sturgeons, ia mencetak rata-rata 16,7 poin, 2,2 rebound, dan 4 assist per game. Saat ini, Cook masih bermain untuk Fujian Sturgeons. Ia merupakan salah satu pemain terbaik di Fujian Sturgeons. Cook saat ini kemungkinan besar tidak akan lagi bisa menembus NBA. Meski begitu, ia tetaplah merupakan seorang pemain mancanegara yang luar biasa. Keberhasilannya meraih 2 buah gelar juara bersama Golden State Warriors dan LA Lakers juga menunjukkan bahwa ia pernah menjadi seorang role player berharga untuk 2 tim papan atas NBA. Quinn Cook merupakan salah satu role player tersukses di era modern ini. Baiklah, demikian video hari ini. Oh ya, BTW guys, jangan lupa juga untuk cek AZ Sportwear. Mereka lagi ada promo loh. Chat WhatsApp mereka di 0895 4260 91060. Oke, sekian video pada hari ini. Terima kasih untuk teman-teman semua yang telah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya.